Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yitro Musa Joshua Ailano. Saya adalah seorang apoteker dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis strategi planning dari produk saya, yaitu Xfol. Nah, inilah review dari materi tentang bisnis strategi planning secara keseluruhan, di mana kita memiliki slogan skincare praktis untuk pria, solusi anti ribet untuk kulit tropis. Nah, di sini saya paparkan beberapa review singkat tentang target pasar, yaitu pria di umur 18 sampai 35 tahun. Fokus utama kita adalah skincare yang anti ribet. Kemudian tujuan penjualan itu kita mengharapkan 1000 paket per 3 bulan, dan juga keunggulan yaitu edukasi dan kemudahan yang bisa kita berikan kepada customer. Nah, sebenarnya produk ini produk apa sih? Nah, lihat bahwa produk yang ingin saya jelaskan saat ini adalah produk skincare, namanya Xfol. Nah, brand skincare ini merupakan skincare yang kami buat khusus untuk pria yang diformulasikan untuk mengatasi masalah kulit, terutama kulit pria, di daerah tropis seperti Indonesia, di mana kalau misalnya kulit pria di daerah tropis itu masalahnya memiliki contohnya itu seperti berminyak, kusam, berjerawat, dan itu merupakan masalah yang sangat umum dan banyak dialami oleh pria-pria di Indonesia dengan pendekatan praktis. Jadi kita menawarkan beberapa solusi, misalnya solusi perawatan yang simpel, terus produknya tidak lengket, gitu. Water based formula, jadi nyaman ketika dipakai di kulit dan tidak oily. Jadi tidak menyumbat pori dan tetap terlihat maskulin. Karena tujuan dari produk kita sebenarnya adalah um, untuk orang atau untuk pria-pria yang merasa bahwa menggunakan skincare itu adalah hal yang ribet. Jadi kita akan menawarkan solusi praktis dengan produk yang produk Xfol ini seperti itu. Kemudian bisnis objektifnya, pertama target penjualan. Jadi kita menargetkan bahwa kita bisa menjual 1000 paket bundling, yaitu 5 item dalam 3 bulan pertama. Kemudian brand awareness-nya, kita membangun citra sebagai skincare anti ribet untuk pria. Dan retensi pelanggan yaitu mencapai tingkat repeat order sebesar 20% di tahun pertama. Itu adalah bisnis objektif kita. Kemudian, the problem and the solution. Jadi, masalah utama yang ingin kita berikan kepada customer, masalah utama yang ingin kita selesaikan atau ingin kita atasi dari customer, itu pertama, skincare ribet. Jadi, tujuan utama kita atau target customer kita seperti yang dijelaskan tadi bahwa adalah pria di antara umur 18 sampai 35 tahun yang yang belum menggunakan skincare atau merasa bahwa skincare itu adalah hal yang ribet sehingga jarang digunakan. Jadi kita menarget pria yang memang belum menggunakan skincare. Jadi tujuan kita adalah orang-orang yang belum menggunakan skincare, bukan orang-orang yang sudah menggunakan skincare atau sudah paham tentang skincare sebelumnya, seperti itu. Jadi kita ingin menarik target pasar yang belum dicapai oleh kompetitor-kompetitor yang ada, seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya itu tekstur tidak sesuai. Jadi seperti kita tahu bahwa kadang banyak pria itu merasa bahwa produk skincare ini terlalu lengket, jadi tidak nyaman digunakan gitu. Jadi kita menawarkan tekstur yang sesuai, skincare dengan tekstur yang sesuai, karena kita menggunakan water based, tidak menggunakan oil based, jadi lebih nyaman digunakan. Jadi
Kemudian, itu masalah selanjutnya itu kurang edukasi. Jadi, kurangnya informasi tentang urutan pemakaian yang benar. Jadi, kita menawarkan paket kita akan menawarkan paket yang ada step-stepnya, sehingga para pria di luar sana yang memang belum tahu menggunakan skincare atau harus menggunakan skincare dari mana sih, kita akan menggunakan prinsip step dari skincare yang kita akan produksi nanti, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Kemudian, persepsi negatif, anggapan bahwa memakai skincare itu kurang laki. Jadi, ini adalah stigma negatif yang banyak beredar, terutama di Indonesia, di mana banyak pria yang menganggap bahwa skincare itu hanya untuk wanita. Tapi, dengan produk ini, kita akan membendung hal itu dan akan menegaskan bahwa pria juga bisa menggunakan skincare dan bisa tampil menarik untuk lawan jenis seperti itu. Kemudian, solusi yang ingin kita tawarkan. Pertama, formulasi khusus. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, tekstur yang tidak sesuai atau lengket, itu kan sangat-sangat tidak nyaman dan membuat banyak pria itu enggan menggunakan skincare. Jadi, kita menggunakan formulasi khusus water base dan cepat meresap, sehingga gampang untuk matte. Jadi, dia matte finish, gampang matte. Sehingga bisa terlihat natural, tidak menggunakan apa-apa, seperti itu. Kemudian edukasi simpel. Jadi kita nanti akan membahas tentang edukasi. Nanti akan dibahas secara lebih detail di slide berikutnya tentang step-step, dan juga ada konten-konten edukasi yang akan kita gunakan sebagai salah satu strategi marketing. Kemudian bundling praktis. Jadi kita menawarkan paket lengkap atau solusi seperti anti acne dan brightening kit. Selanjutnya, competitive advantage. Jadi, keunggulan kompetitif yang membedakan Exfol dari kompetitor lain di pasar skincare pria. Nah, pertama, fokus on education. Konten marketing fokus pada edukasi skincare base dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pria-pria yang memang belum mengetahui banyak tentang skincare itu bisa dipahami dengan baik dan bisa menggunakan produk yang kita punya, seperti itu. Jadi kita menggunakan bahasa tumpuk rongan, konten edukatif praktis, dan tips anti ribet. Kemudian masculine branding, desain minimalis dengan identitas visual yang maskulin dan modern. Jadi desain kita itu minimalis sekali ya, tapi sangat terlihat maskulin dan modern, yang membuat banyak pria itu tidak enggan untuk membeli produk kita. Karena seperti kita tahu bahwa sebenarnya sekarang banyak skincare yang meledak itu yang unisex itu bisa digunakan oleh wanita dan pria, tapi banyak pria yang enggan untuk membelinya karena malu dengan desain. Kalau misalnya orang melihat kalau dia membeli produk tersebut, dan ini adalah salah satu rahasia umum yang membuat banyak pria itu enggan untuk atau malu untuk membeli skincare gitu. Untuk itu kita benar-benar memperhatikan hal detail seperti ini agar skincare yang kita produksi itu nyaman, bukan hanya dari segi penggunaannya, tapi pada saat membelinya, seperti itu. Desain minimalis, wangi tidak menyengat, jadi kita menggunakan parfum yang tidak menyengat, dan kemasannya praktis. Kemudian community base, jadi kita membangun komunitas pria yang peduli penampilan dan aktif dalam grooming. Kita membuat diskusi online, konten user generate, dan program loyalitas. Selanjutnya, target market, segmen pasar yang menjadi fokus utama pada produk Exfol ini. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa target utama kita adalah pria. Jadi kita tidak bisa menargetkan semua orang, karena sudah banyak sekali produk dengan target atau segmentasi yang sama. Jadi kita ingin memfokuskan untuk pria. Jadi pria Indonesia dengan usia 18-35 tahun
Dan usia tersebut tentu saja kita tahu sebagai Gen Z dan milenial yang rata-ratanya itu sudah bekerja gitu. Ada juga yang masih kuliah. Kemudian psikografi. Jadi tujuan kita adalah mahasiswa dan first jobber. Jadi orang yang sementara kuliah ataupun pria yang sementara kuliah ataupun yang sudah kerja. Kemudian eksklusif eksekutif muda yang aktif. Kemudian sering terpapar matahari dan polusi, dan juga ingin tampil bersih tapi anti ribet. Lokasinya itu kita menargetkan kota-kota besar di Indonesia. Tapi saya akan mulai dari kota saya, itu kota Manado, sebagai pasar utama yang nantinya akan ekspansi ke Jabodetabek. Karena kita tahu ya kalau Jabodetabek itu lebih banyak populasinya, sehingga akan lebih banyak peluang di sana. Kemudian setelah itu barulah kita ekspansi ke kota-kota metropolitan lainnya seperti mungkin Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain. Selanjutnya, produk strategi kita. Jadi, 5 produk utama dalam Exfol Essential series yang dirancang khusus untuk kulit pria tropis. Jadi, kita memiliki Exfol Essential series, di mana ada 5 produk yang kita punya, yaitu facial wash, toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Ini adalah 5 skincare utama yang sebenarnya tidak hanya untuk pria, tapi juga untuk wanita. Tapi masih banyak lagi sebenarnya skincare, tapi ini adalah 5 utama yang wajib dimiliki agar kita itu bisa merawat kulit kita dengan sangat baik, seperti itu. Ini kita awali dengan facial wash yang kita punya. Itu kita menekankan deep cleanser dengan charcoal. Jadi charcoal. Jadi kita menggunakan charcoal dan scrub halus. Ini dengan tujuan supaya kulit pria yang cenderung lebih tebal dan lebih banyak bermasalah itu bisa dibersihkan dengan baik. Jadi ini dengan scrub dan charcoal itu bisa membersihkan pori-pori dan juga mengangkat sel kulit mati. Kemudian kita juga punya toner. Nah, toner ini bersifat sebagai eksfoliator. Jadi dia selain untuk membersihkan pori-pori besar, tapi dia juga menyegarkan kulit dan mengontrol minyak. Kemudian serum. Nah, ini adalah produk paling berpengaruh terhadap kesehatan kulit karena dia mengandung zat aktif seperti vitamin C dan niacinamide yang bertugas untuk mencerahkan kulit dan mengontrol minyak. Kemudian moisturizer untuk melembabkan. Jadi kita menggunakan moisturizer dengan gel base yang ringan untuk hidrasi tanpa rasa berminyak. Ini memiliki sifat cepat meresap dan matte finish. Dan yang paling terakhir adalah sunscreen. Nah, ini yang menjadi pusat utama dari Exfol Essential Series ini. Karena produk sunscreen kita itu selain memiliki SPF yang tinggi yaitu 35 dan 50 PA++, tapi dia juga merupakan sediaan sunscreen yang bentuknya itu spray. Kita juga akan memproduksi yang lotion ringan. Tapi kita fokus utama kita di sini adalah bentuk sediaan spray, karena bentuk sediaan spray ini akan menjadi titik balik di mana banyak orang menganggap bahwa penggunaan sunscreen itu tidak lagi ribet. Jadi selama ini kalau misalnya kita menggunakan sunscreen pada umumnya, itu kita mengoleskannya. Strukturnya biasanya berminyak dan kadang meninggalkan white cast atau seperti keputih-putihan. Dan semua itu adalah masalah utama yang menghambat pria untuk menggunakan sunscreen. Selain ribet, dia juga meninggalkan bekas yang terlihat, sehingga tentu saja banyak pria yang malu untuk menggunakan sunscreen seperti itu. Dengan sediaan spray ini ya, spray sunscreen, itu akan sangat mempermudah
dalam pengaplikasian sunscreen sehingga sunscreen ini jadi lebih cepat untuk digunakan dan tidak menimbulkan white cast sama sekali. Jadi benar-benar sesimpel, anti ribet, dan matte finish. Tidak seperti menggunakan sunscreen sama sekali. Dan ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh pria yang dalam aktivitasnya sehari-hari. Apalagi ketika dia bekerja ataupun keluar rumah seperti itu. Jadi tidak no white cast dan tidak lengket karena dia spray ya. Seperti itu. Kemudian price strategi. Jadi selain dari produknya, dari kualitas produknya, tentu saja kita akan melihat strategi dari harganya. Jadi strategi harga yang kompetitif dan terjangkau untuk target pasar pria urban. Nah, kita memiliki 3 paket harga. Pertama, mid-range pricing, terjangkau tapi premium, harga seimbang antara kualitas dan daya beli. Jadi harga satuan itu di antara 45.000 sampai 95.000. Dan posisi harga itu di tengah antara produk murah dan premium. Fokus pada nilai dan kualitas produk dan margin yang cukup untuk distribusi multi-channel. Kemudian kita memiliki paket yang kedua, dan ini paket yang menjadi fokus utama kita untuk diperkenalkan secara luas sehingga banyak orang yang ingin mencoba. Karena produk kita adalah produk baru ya, Exfol ini adalah produk baru, jadi kita ingin bahwa orang bisa mengenal produk kita dari paket dan step-stepnya. Jadi sebenarnya tujuan utama kita adalah membentuk edukasi cara menggunakan skincare dari step by step, bukan persatuan. Jadi fokus utama kita adalah paket skincare, beberapa skincare sekaligus. Dan kita mulai dari 3 skincare pertama, yaitu facial wash, moisturizer, dan sunscreen, yang menjadi 3 skincare utama yang ingin kita promosikan. Jadi kita memberikan promo hemat 20% untuk pembelian satuan. Satuan ini dalam artian satu paket ini, seperti itu. Jadi ini benar-benar menjadi paket yang ingin kita promosikan secara besar-besaran. Nanti ketika mereka merasakan manfaatnya, mereka merasakan kualitas yang kita berikan. Jadi kita tidak hanya bermain soal harga, tapi juga kualitas yang kita tawarkan. Nanti ya mereka akan membeli lagi, dan mereka akan mencoba untuk paket yang ketiga, yaitu kita namakan full ganteng. Jadi sebenarnya namanya itu ada psikologinya. Jadi memang agak anti mainstream nama paketnya. Psikologinya itu, jadi kita tidak menjual produk, tapi kita menjual hasil kepada konsumen. Karena memang tujuan skincare kita, tujuan utamanya adalah untuk orang-orang yang tidak mau ribet. Jadi orang-orang yang memang mau mengeluarkan uang walaupun agak lebih mahal untuk kualitas dan anti ribet. Jadi mereka-mereka yang memang belum pernah menggunakan skincare sebelumnya, atau pria-pria yang memang merasa bahwa skincare itu ribet dan tidak mau untuk menggunakan skincare, tapi mereka bisa memberikan uang untuk hasil, untuk kenyamanan, anti ribet, kemudahan, dan juga hasil. Jadi kita menawarkan hasil, yaitu full ganteng, dengan psikologi bahwa ketika mereka membeli produk paket full ganteng ini, maka mereka akan mendapatkan hasil, yaitu ganteng. Seperti itu. Jadi kita menjual hasil dari paket ketiga, yaitu 5 item lengkap. Seperti itu. Dengan diskonnya itu untuk pembelian awal itu 25%. Kemudian play strategi. Jadi pertama yaitu online. Jadi kita membuat penjualan secara online maupun offline. Jadi online itu adalah yang paling kita utamakan.
Strategi distribusi multi-channel untuk mencapai target pasar ekspor secara optimal itu memang kita menggunakan online, karena memang zaman sekarang itu kebanyakan penjualan itu melewati online. Karena dengan online kita bisa mencakup seluruh Indonesia tentu saja gitu. Fokus utama pada e-commerce untuk jangkauan luas dan kemudahan pembelian. Kita menggunakan Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Jadi TikTok Shop ini dan Tokopedia kan sekarang sedang bekerja sama ya. Jadi dan apalagi penggunaan skincare itu atau pembelian skincare itu banyak sekali melalui TikTok Shop. Jadi kita ingin memanfaatkan kita bisa menggunakan platform tersebut. Kita juga bisa membuat live shopping untuk edukasi produk dan fulfillment cepat di kota besar. Kemudian offline, pemilihan lokasi strategis yang sesuai dengan target pasar. Jadi sebenarnya offline ini kita selain membuat toko, tapi kita juga menawarkan produk-produk atau menaruh produk-produk kita di tempat-tempat yang bukan khusus skincare, misalnya di barbershop modern ataupun di gym atau pusat kebugaran. Nah, kenapa kita memilih dua contoh, yaitu dua tempat tersebut, dan kenapa tidak di tempat yang memang khusus skincare atau dijual tempat khusus skincare? Karena orang pria-pria, karena seperti yang menjadi tujuan segmentasi pasar kita yaitu pria umur 18-35 tahun, itu adalah pria-pria produktif yang kalau misalnya mereka ke barbershop ataupun ke gym, itu pasti mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dan juga peduli terhadap penampilan mereka. Jadi otomatis ketika mereka peduli terhadap kesehatan dan penampilan mereka, skincare itu adalah salah satu yang menjadi tools untuk mencapai hal tersebut. Jadi akan kemungkinan besar mereka akan membeli ataupun tertarik ketika mereka ke tempat itu dan melihat produk yang kita jual seperti itu. Jadi kita menggunakan display produk di lokasi high traffic. Jadi ini salah satu high traffic untuk target segmentasi pasar kita, dan juga kita kerjasama dengan influencer lokal. Nah, influencer lokal yang menjadi target kerjasama kita itu sebenarnya bukan yang fokus ke skincare, karena seperti yang menjadi tujuan kita yaitu seperti yang menjadi segmentasi pasar kita yaitu pria-pria yang memang belum menggunakan skincare sebelumnya, atau takut menggunakan atau malu menggunakan skincare atau merasa ribet untuk menggunakan skincare. Jadi target kita adalah influence yang bidangnya itu bukan skincare tapi lebih ke misalnya gaming ataupun influencer olahraga, kesehatan seperti itu. Dan juga kita menggunakan website landing page khusus untuk edukasi dan pembelian paket langganan dengan sistem membership. Sistem membership ini akan membuat orang itu tertarik untuk beli dan beli lagi. Karena tentu saja kalau misalnya membership ada keuntungan seperti diskon dan lain-lain seperti itu. Kemudian, promotion strategi promosi yang efektif untuk membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan. Jadi ada beberapa hal seperti influencer marketing, endorse lifestyle influencer pria yang relevan dengan target pasar seperti anak gym, GMers, dan pekerja kantoran seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian fokus pada authenticity, bukan hanya beauty vlogger, konten before after yang realistis. Kemudian konten edukasi, video singkat yang praktis dan mudah dipahami. Konten-kontennya itu seperti cara cuci muka biar gak jerawatan, kenapa cowok butuh sunscreen, 5 menit ritual skincare pagi, dan lain-lain. Kemudian durasi maksimal itu 60 detik untuk TikTok dan Reels, dan bahasa tongkrongan yang relatable. Jadi kita fokus bukan hanya ke kualitas produk dan juga distribusi, tapi juga tentang edukasi di sosial media agar
customer itu bisa tahu kalau misalnya tujuan kita itu bukan hanya untuk jual produk. Jadi bukan untuk jual produk, tapi jual hasil. Sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita punya. Seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan promo launching, penawaran spesial untuk 100 pembeli pertama untuk membangun momentum awal. Diskon 20% untuk semua produk, bonus pouch eksklusif Exfol, dan program referral untuk pelanggan. Selanjutnya, marketing channels. Jadi kita menggunakan beberapa marketing channels seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan Meta Ads. Nah, fokus utama kita adalah kalau untuk TikTok fokus pada konten viral yang menarik perhatian, konten before after yang dramatis, live shopping dengan demo produk, tips skincare 60 detik. Dengan target dan post yang realistis seperti itu. Berlaku juga untuk Instagram, Twitter, dan Meta Ads. Jadi kita menyesuaikan dengan sosial media atau platform yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Ini adalah competitive analysis. Jadi kita juga membangun atau kita menganalisis posisi Exfol dibandingkan dengan tiga tipe kompetitor utama di pasar skincare pria. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tujuan segmentasi pasar kita itu pria yang memang belum menggunakan skincare atau tidak mau ribet untuk menggunakan skincare. Jadi kita mau mengedukasi sekaligus menarik pasar yang belum terjamah atau tersentuh sama sekali oleh kompetitor-kompetitor. Seperti itu. Di sini ada beberapa perbandingan seperti ringkasan. Jadi skincare Exfol kita itu fokus pada edukasi dan simplisitas. Jadi tidak ribet dan juga edukasi kepada customer. Ini akan membangun kepercayaan dari customer. Kemudian target market sudah banyak dijelaskan. Kemudian kekuatan, kita agility, lincah, mengikuti tren. Seperti yang kita miliki tadi, seperti promosi pada sosial media, kita benar-benar mengikuti tren dari sosial media platform yang kita gunakan nanti. Kemudian kita pendekatan personal ke customer. Kemudian formulasi yang spesifik, yang benar-benar detail, yang memberikan kenyamanan kepada pria yang menggunakan skincare yang kita punya, seperti itu. Kemudian awareness, belum ada reputasi, budget terbatas, dan distribusi belum luas. Jadi karena kita menyadari tentang kelemahan yang kita miliki, karena kita adalah skincare baru, untuk itu pendekatan customer kita itu berbeda dengan skincare yang sudah terkenal sebelumnya. Jadi seperti tadi, kita menggunakan tempat seperti barber, ataupun kita menggunakan tempat gym untuk bisa mendekatkan produk kita ke customer. Nah, keunggulan kompetitif Exfol itu adalah agility, lebih lincah mengikuti tren, pendekatan personal, hubungan dekat dengan pelanggan, dan juga formulasi spesifik untuk kulit pria tropis. Saya rasa seperti itu bisnis strategi planning dari produk yang saya miliki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mengikuti presentasi dari produk Exfol ini. Saya Yitro Musa Joshua Ilano. Terima kasih.